Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima materi pelajaran kita hari ini. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Di sini ada peta konsep yang sudah Ibu tuliskan tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama, nanti kita akan memahami apa yang dimaksud dengan limit fungsi, kemudian nanti akan ada sifat-sifat limit fungsi, dan pada materi inti kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menyelesaikan limit fungsi tersebut dengan cara substitusi, pemfaktoran, mengalihkan dengan akar sekawan, yang kemudian dengan cara tersebut kita akan terapkan dalam soal kontekstual atau soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan dahulu apa itu fungsi. Jadi fungsi yang dimaksud di sini bukanlah yang kita sebut kegunaan ya, tapi fungsi dalam matematika itu kadang-kadang kalian sebut dengan rumus. Jadi saya bisa tuliskan catatan kecil di sini, bukan sebuah pengertian, tapi cara untuk memudahkan kalian saja untuk mengingat fungsi apa yang kita maksud di sini, ya itu seringkali disebut sebagai rumus. Ya, contohnya apa? Jadi terkadang kita menemukan fungsi seperti ini. Misalnya fx sama dengan 2x tambah 3. Ini salah satu contohnya. Atau bisa juga kita tulis dengan notasi y sama dengan 2x tambah 3. Sama saja, hanya perbedaan notasi. Apakah dia dituliskan sebagai fx atau fungsi dari x, atau kita notasikan dia langsung sebagai y. Nah, kadang ada soal yang menanyakan berapakah nilai dari fx jika nilai x-nya sama dengan 2. Jika x-nya sama dengan 2, maka kita bisa menentukan nilai dari fx untuk x sama dengan 2. Maka nilai fx adalah dengan cara mensubstitusikan nilai 2 ke variabel x. Sehingga kita peroleh fx sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3. Maka kita peroleh fx sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Inilah nilai dari fx. Nilai dari fungsi fx. Terkadang kita mendapatkan sebuah fungsi yang tidak memiliki nilai pada titik tertentu. Contohnya bisa dilihat pada fungsi x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Ketika kita mencari nilai dari f2 atau nilai untuk x sama dengan 2, maka kita peroleh hasil 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah sebuah bilangan yang tidak tentu. Kita tidak tahu berapakah nilai yang sebenarnya, apakah dia 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk menentukan nilai dari fungsi ini, kita bisa menggunakan sebuah cara yang disebut dengan limit. Nah, apa itu limit? Ya, jadi kalau dari bahasa Inggris, ya, limit itu bisa berarti batas ya. Jadi kita akan mencari nilai yang paling mendekati batas ya tersebut. Jadi kalau nilainya yang kita ingin cari adalah F2, maka kita ingin cari nilai yang sangat mendekati sampai tapi tidak sampai pada nilai 2. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau saya gambarkan dalam sebuah garis bilangan x, nilai x, karena kita tidak memperoleh nilai fx dari x sama dengan 2 ya. Jadi di sini nilainya saya kasih kosong. Nah, kita tuliskan kosong. Nah, ini nilai x. Ya, untuk x sama dengan 2, kita akan mencari nilai fx di sekitar nilai 2 ini. Jadi di dekat 2 ada 1 misalnya. Kemudian ini dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan ada nilai 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi di antara nilai 2 di sebelah kiri nilai 2 ada 1, di sebelah kanannya ada 2. Tapi ada ribuan jutaan tak terhingga nilai sebenarnya yang ada di antara bilangan-bilangan ini. Jadi misalnya di antara 1 dan 2 ada ya 1,5, ada yang lebih dekat lagi kepada 2 ada 1,9 misalnya.
1,9, lalu ada yang lebih dekat lagi 1,99 dan seterusnya. Semakin mendekati ke nilai 2 dari kiri. Kemudian dari kanan ada nilai 3. Yang lebih dekat lagi ada nilai 2,5 misalnya. Kemudian lebih dekat lagi ada 2,1 misalnya di sini 2,1. Lebih dekat lagi ada nilai 2,01 dan seterusnya sampai sangat mendekati nilai 2 tapi tidak sampai. Jadi kalau kita mencari berapa fx-nya dari nilai x ini, nilai-nilai x ini saya lebih memudahkan lagi kita buat dalam bentuk tabel. Bentuk tabel di mana di tengah-tengah saya kasih posisinya nilai 2 ada di sini. Jadi kita anggaplah di sini adalah nilai fx. Ya, jadi anggaplah misalnya di sini ada nilai 3. Sini 1. Nah, lebih dekat lagi ada 1,5. Lebih dekat lagi ada 1,9. Ya, 1,99 dari kiri dan seterusnya, tapi kita cukupkan dengan 4 bilangan ini. Nah, dari kanan, misalkan di sini ada 2,5, yang lebih dekat lagi ada 2,1, 2,01. Ya, kemudian dan seterusnya bisa kita tuliskan, tapi kita cukupkan dari kanan itu 4 bilangan saja dulu. Ya, akan kelihatan polanya nanti. Ini untuk nilai X. Kalau nilai X-nya 1, berapakah nilai fx-nya? Fx-nya ya. Atau kita cari nilai fx ini dengan mensubstitusi nilai X. Jadi untuk X sama dengan 1, maka 1 ini kita substitusi ke sini. Akan kita hitung 1 pangkat 2 kurang 4 per 1 kurang 2. Nanti hasilnya akan kita peroleh 3. Ya silakan dihitung. Pasti dapat 3. Ya, kemudian jika nilai X-nya 1,5, maka akan kita peroleh nilai fx-nya itu 3,5. Silakan hitung dengan mensubstitusi nilai 1,5 ke sini. 1,5 kuadrat kurang 4 per 1,5 kurang 2 hasilnya adalah 3,5. Kemudian jika nilai X-nya 1,9, kita akan peroleh 3,9, 3,99 dan seterusnya sampai mendekati angka 2. Ya, dari kanan kalau nilai X-nya 3, maka kita akan dapatkan nilai fx-nya 5. Kemudian 4,5, 4,1, 4,01 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari kiri, semakin nilai X-nya itu mendekati nilai 2, maka nilai fx-nya akan mendekati sebuah bilangan yaitu 3, 3,5, 3,9, 3,99, 3,9999 itu semakin mendekati nilai 4 ya. Semakin mendekati nilai 4. Kemudian dari kanan juga. Ya, dari kanan kita akan lihat bahwa dari 5, 4,5, 4,1, 4,0001, 4,0001 sampai akhirnya mendekati nilai 4. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai X semakin mendekati 2, maka nilai fx juga akan semakin mendekati nilai 4. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa limit fungsi x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 untuk x mendekati nilai 2 adalah mendekati nilai 4. Jadi seperti inilah konsep dari limit. Bisa dipahami? Nah, kalau kalian membuka modul kalian, di situ ada pengertian limit fungsi secara intuitif atau secara teori ya. Ya, bahwa jika notasinya limit fx untuk x mendekati a sama dengan L, itu berarti jika x mendekati a tapi tidak sama dengan a, maka nilai fx akan mendekati L. Jadi ini secara
definitif atau secara intuitif. Kemudian di situ juga ada disebutkan jika fungsi f(x) terdefinisi pada selang I, maka berlaku dua ketentuan, yaitu limit f(x) sama dengan L ada jika dan hanya jika limit x dari kiri dan limit x dari kanan itu sama nilainya, yaitu L. Kemudian jika limit x dari kiri, di sini ada tulisan x minus ya, x dengan tanda minus di atasnya ini, itu maksudnya adalah nilai x dari kiri. Ya, jika limitnya dari kiri itu sama dengan L1 dan limitnya dari kanan dari fx itu sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2 atau nilai limitnya dari kiri dan dari kanan itu berbeda, maka bisa dinyatakan bahwa limit fx untuk x mendekati A itu tidak ada. Jadi di sini kita bisa tuliskan secara ringkas saja bahwa syarat dari sebuah limit fungsi itu ada. Ya, kita tuliskan secara ringkas, syarat limit ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Atau dituliskan di sini limit x mendekati A negatif dari fx harus sama dengan limit x mendekati A dari kanan positif dari fx. Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat limit fungsi. Jadi di sini Ibu sudah menuliskan 8 sifat limit yang bisa kalian simak kembali di modul kalian. Nah, jadi di sini langsung saja kita lihat contohnya ya supaya lebih dipahami. Yang pertama ya, limit fungsi ketika fungsinya adalah sebuah bilangan konstan. Konstan maksudnya ya tidak ada variabelnya. Di sini ada contohnya limit 3 untuk x menuju 2. Jadi ketika kita mau menyelesaikan atau proses mensubstitusi, tidak ada variabel pada fungsi tersebut sehingga nilainya tetap bilangan konstan yang sama. Jadi tetap 3 karena tidak ada variabelnya. Ya, kemudian yang kedua, ya untuk fungsi yang sudah ada variabelnya. Di sini ini adalah fungsi yang paling sederhana ya, contohnya fungsinya adalah x saja. Nah, jadi limit dari fungsi x untuk x menuju 2, kita langsung substitusi angka 2 ini ke variabel x sehingga diperoleh 2. Ini karena dia sangat sederhana, ya mungkin saya bisa berikan contoh yang lain. Misalkan limit x 2x tambah 3 untuk x menuju 2, ya maka hasilnya adalah kita substitusi 2 ini ke variabel x sehingga diperoleh 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 2 kali 2 4 tambah 3 7. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ketika ada sebuah bilangan konstan dikalikan dengan fungsi, maka hasilnya bisa kita keluarkan konstan itu ke luar operasi limit. Ya, contohnya di sini ada limit 3x kuadrat. Jadi 3-nya ini adalah sebuah bilangan konstan. Sebenarnya ini adalah koefisien ya, tapi karena dia konstan dikali dengan sebuah fungsi, maka dia bisa dikeluarkan dari limit, sehingga kita bisa tuliskan 3 dikali limit ya sisa x kuadrat dalam, karena 3-nya sudah keluar untuk x menuju 2. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa sebuah operasi limit itu kita akan tetap tuliskan notasinya selama kita belum mensubstitusi. Jadi ini baru proses mengeluarkan bilangan konstan ini keluar operasi limit ya. Kita baru mengeluarkan sehingga limitnya masih tetap ditulis. Nah, ketika kita sudah mensubstitusi angka ini ke variabel x, maka kita sudah tidak tulis lagi. Limitnya ini sudah hilang ya, sehingga diperoleh 3 dikali, nah ini diganti dengan 2 pangkat 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 3 kali 4 12.
seperti itu nih. Jadi ini batas kapan kita akan tidak menuliskan notasi limit ini. Kemudian contoh yang keempat, ketika fungsinya itu adalah penjumlahan dua fungsi, ya apakah dia penjumlahan atau pengurangan ya maksudnya, maka kita bisa memecah operasi ini yang masing-masing dilimitkan satu persatu. Contohnya di sini ada fungsi x kuadrat tambah 2x. Nah, maka di sini dia adalah operasi penjumlahan, kita bisa pecah masing-masing suku. Masing-masing suku kita bisa limitkan satu persatu. Jadi di sini kita masih menuliskan notasi limit karena baru memecah. Jadi limit x menuju 2 dari fungsi x kuadrat tambah limit 2x di mana x menuju 2. Kita limitkan satu persatu, kita substitusi angka 2 ke variabel ini, maka tidak dituliskan lagi notasi limitnya, sehingga dituliskan 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2, sehingga diperoleh nilainya adalah 8. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya, ketika fungsinya adalah perkalian dua fungsi seperti ini, misalnya x kuadrat dikali x, untuk x menuju 2, maka nilai limitnya kita bisa pecah juga dia menjadi dua operasi limit x kuadrat untuk x menuju 2 dikali dengan limit x untuk x menuju 2. Di sini di modul kalian di situ soalnya 2 ya, tapi kayaknya di situ soalnya salah. Jadi yang benar adalah minus 2, sehingga x menuju minus 2 di sini. Jadi kita peroleh nilainya ini minus 2. Kita peroleh nilainya minus 2 kuadrat sama dengan 4 dikali dengan minus 2, hasilnya adalah minus 8. Kemudian contoh yang keenam. Jadi ada fungsi pembagian ya, fungsi pembagian. Ya, kita bisa kerjakan dengan memecah, masing-masing dilimitkan, masing-masing pembilang dan penyebut kita limitkan. Jadi limit x kuadrat tambah 3 untuk x menuju 1 dibagi dengan limit x tambah 1 untuk x menuju 1. Nah, kita substitusi masuk ke fungsi, maka diperoleh 1 kuadrat ditambah 3 per 1 ditambah 1. Limitnya sudah tidak dituliskan karena kita sudah mensubstitusi. Diperoleh 1 tambah 3, 4 per 2 sama dengan 2. Oke, kemudian contoh yang ke-7. Limit dari fungsi 3x pangkat 2 dikurang 1 berpangkat 5 untuk x menuju 1. Maka kita bisa mengeluarkan atau perpangkatan ini kita mengerjakan dulu fungsi yang di dalam limit x menuju 1 untuk 3x kuadrat kurang 1. Ini nanti kemudian kita pangkatkan 5. Jadi kita kerjakan yang di dalam dulu, disubstitusi nilai angka 1 ini ke variabel x, diperoleh 3 dikali 1 pangkat 2 kurang 1, lalu kemudian kita pangkatkan 5 sama dengan 3 kurang 1 2 pangkat 5 32. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir.
Jadi limit X kuadrat tambah 2 akar pangkat 3 untuk X menuju atau mendekati 5. Maka kita bisa kerjakan yang di dalam akar dulu. Jadi akarnya kita keluarkan, akar pangkat 3 dari limit X kuadrat tambah 2 untuk X menuju 5. Jadi ini yang paling luar, ini adalah yang terakhir kita selesaikan. Kita selesaikan dulu yang di dalam. Kita substitusi masuk 5 ke sini, jadi 5 pangkat 2 tambah 2 sama dengan, limitnya sudah hilang karena kita sudah mensubstitusi angka 5 ke, atau mensubstitusi atau menggantikan variabel ini dengan angka 5. Diperoleh 5 pangkat 2, 25 tambah 2, 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 kita peroleh 9. 9 kah? 3 ya. Kita peroleh 3. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini kita bisa melanjutkan dengan latihan yang bisa kalian kerjakan di buku catatannya. Setelah menyelesaikan seluruh catatan seperti yang telah saya buat, lanjutkan dengan mengerjakan soal latihan yang ada pada modul kalian. Ya, kemudian bisa dikirimkan hasil pekerjaannya ke kantong tugas di Google Classroom. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.